Bab 2501 sampai bab 2504. Mendengar pertanyaan Ye Chen, Duan Liye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu di mana Kam Huben. Ketika saya pergi ke Kam Huben, saya dibawa ke sana dalam keadaan koma, dan saya juga dibawa ke sana dalam keadaan koma ketika saya keluarkan, dan stasiun Kam Huben tidak berbeda dengan stasiun tentara mati. Itu semua adalah bangunan bawah tanah, dan bahkan bisa disebut kota bawah tanah, dan kami para siswa Kam Huben semua tinggal di bawah kota bawah tanah ini. Saya di dalamnya. Saya belum pernah melihat matahari atau bulan di Kam Huben selama 20 tahun. Ye Chen bertanya dengan kaget, "Saya belum melihat matahari selama 20 tahun. Saya dapat memahami bahwa tentara yang mati tidak memilih. Kalian punya hak untuk memilih. Ketika kamu sampai di sana dan menemukan kehidupan kegelapan, bukankah kamu akan melawan atau melarikan diri? Bagaimana bisa?" Duan Liye berseru tanpa berpikir. Dalam 20 bertahun-tahun di Kam Huben, hampir setiap menit dan setiap hari telah berlalu dengan menjentikkan jari. Setiap detik yang berlalu sangatlah memuaskan. Selama 20 tahun di sana, saya berhasil menembus dari seorang prajurit bintang 8 menuju kesempurnaan agung alam cerah, dan kemudian dari kesempurnaan agung alam cerah ke surga kegelapan pertama, dan kemudian ke surga kedua dan ketiga. 85 tahun kehidupan ini, dan 20 tahun di Kam Huben, adalah 20 tahun paling lama, memenuhi tahun-tahun kehidupan. Ye Chen tidak menyangka bahwa Duan Liye tampak seperti baru berusia awal 60-an, tetapi sebenarnya dia sudah berusia 85 tahun. Namun, Duan Liye adalah seorang master kegelapan. Umur alami seorang master kegelapan adalah lebih dari 120 atau 30 tahun, jadi masuk akal jika dia terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Kali ini, Duan Liye menyebut Kam Huben dan berkata dengan penyesalan, "Saya masih menyesalinya. Sayangnya kecepatan kultivasi saya di Kam Huben tidak memenuhi standar promosi Kam Huben. Jika saya sudah berada di sana selama 2 tahun, jika aku bisa menerobos ke alam kegelapan tingkat keempat dalam 10 tahun, maka aku bisa tinggal selama 10 tahun lagi, atau bahkan lebih lama." Saat itulah Ye Chen tiba-tiba menyadarinya. Tidak semua orang seberuntung itu bisa dengan cepat menguasai energi spiritual dan secara langsung mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari para pejuang. Sebagian besar pejuang, untuk mencapai kemajuan dalam budidaya, berlatih tanpa henti selama beberapa dekade. Bagi orang-orang seperti itu, Kam Huben adalah kesempatan pelatihan luar biasa yang dibuat khusus untuk mereka. Tidak hanya dapat memberi mereka berbagai sumber daya, tetapi yang lebih penting, dapat memungkinkan mereka berlatih tanpa gangguan selama beberapa dekade, bahkan tidak diganggu oleh kegelapan atau fajar. Bagi para idiot seni bela diri yang memusatkan sebagian besar pemikirannya pada kultivasi, jika mereka memiliki kesempatan seperti itu, mereka tidak hanya tidak akan merasa kesal dan dikucilkan, tetapi mereka juga akan bernilai $1.000. Memikirkan hal ini, Ye Chen tiba-tiba teringat metode Li Yalin menggunakan gempa bumi untuk menemukan stasiun 47 Mei. Jadi dia bertanya kepada Duan Liye, "Dalam 20 tahun Anda berada di Kam Huben, pernahkah Anda mengalami gempa bumi atau tsunami?" "Gempa bumi? Tsunami?" Duan Liye menggelengkan kepalanya. "Saya tidak memiliki kesan. Di Kam Huben, kami menghabiskan sebagian besar waktu kami untuk berlatih dan kurang memperhatikan hal-hal di sekitar kami, jadi kami tidak memiliki ingatan yang relevan." Ye Chen mendengar ini. "Aku merasa sedikit kecewa." Dia secara alami tahu bahwa Duan Liye telah diisyaratkan secara psikologis olehnya, dan sama sekali tidak mungkin dia bisa menyembunyikan apapun. Duan Liye tidak memiliki ingatan tentang gempa dan tsunami. Bisa jadi di tempatnya tidak pernah mengalami gempa dan tsunami, namun bisa juga ia pernah mengalaminya tetapi tidak mengingatnya. Bagaimanapun, dia berbeda dari Wu Xiki. Setiap hari ketika 547 berada di stasiun prajurit mati, dia berusaha mencari cara untuk mengkonfirmasi informasi dari dunia luar, atau menemukan cara untuk mencatat waktu,
dan tidak ada momen di mana dia tidak memikirkan cara untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Wu Shiki akan sangat peka terhadap segala gangguan di lingkungan sekitarnya. Namun Duan Liye bergabung dengan Kam Huben sepenuhnya secara sukarela, dan tidak berpikir untuk melarikan diri. Ia bahkan menyesal tidak bisa tinggal di Kam Huben selama 10 tahun lagi. Orang yang senang tinggal di Kam Huben dan menikmati setiap hari tentu saja tidak bisa, akan terlalu memperhatikan lingkungan sekitar. Dalam keputusasaan, Ye Chen bertanya lagi kepadanya, berapa banyak pejuang seperti Anda yang ada di seluruh Kam Huben? Duan Liye berpikir sejenak dan berkata, dalam 20 tahun saya di sini, ada lebih dari 30 orang berturut-turut, paling banyak sekitar 20 orang pada saat yang sama. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, itu berarti Kam Huben telah melatih setidaknya lusinan master kegelapan. Iya. Duan Liye mengangguk, setidaknya 4 atau 5-10. Ye Chen terkejut dengan kekuatan cadangan organisasi ini, dan bertanya dengan heran, karena ada begitu banyak penguasa alam gelap yang menerobos dinasti Qing. Mengapa tidak ada orang yang mengirim keduanya, misi mencapai alam gelap, bagaimana dengan alam? Duan Liye menjelaskan, meskipun ada banyak penguasa alam gelap, setidaknya setengah dari mereka telah dimasukkan ke dalam Kam Senji. Dikatakan bahwa mereka akan diatur untuk bekerja di basis inti organisasi, dan beberapa sisanya akan digabungkan ke dalam pengawal Jinyi, beberapa ditugaskan ke 5 rumah gubernur militer. Rata-rata, hanya ada beberapa penguasa alam gelap di setiap rumah gubernur, dan gubernur dari masing-masing rumah gubernur akan berusaha menjaga penguasa alam gelap di dalam dirinya. Sebagai pengawal pribadi, hanya 1 atau 2 orang yang akan ditunjuk sebagai utusan khusus. Orang-orang seperti saya keluar untuk melakukan berbagai tugas. Jadi secara umum, Master Alam Gelap saja tidak cukup. Ye Chen terkejut ketika mendengar ini, mengetahui bahwa organisasi ini sangat kuat, tetapi saya tidak berharap itu menjadi lebih kuat dari yang saya bayangkan. Segera, dia menenangkan diri dan bertanya kepada Duan Liye, apa pembentukan pengawal Jinyi? Duan Liye berkata, meskipun pengawal Jinyi tidak bertugas bersama Tuan Inggris, mereka langsung dikirim oleh Tuan Inggris. Setelah mereka pergi Kam Huben, mereka akan menggunakan identitas lain. Mereka diatur untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia, tetapi saya tidak tahu lebih banyak tentang itu. Berkata, Duan Liye menambahkan, adapun waktu di New York, hal ini terutama karena target pembunuhan memiliki pengaruh yang besar di Amerika Serikat, dan misi tersebut adalah untuk memusnahkan pihak lain. Jika berhasil, kejadian ini pasti akan menimbulkan sensasi besar di seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk menghindari pengungkapan, organisasi tidak pernah saat mengirim master seni bela diri. Mereka selalu mengirim tentara mati untuk menyerang. Meskipun kekuatan prajurit mati tidak sebaik master kegelapan, karena pengembangan senjata termal, mereka juga memiliki keistimewaannya sendiri taktik, dan pada dasarnya mereka dapat memiliki kemampuan tempur sebenarnya yang tidak kalah dengan para ahli bela diri. Jadi jika mereka dibiarkan mengambil tindakan, setelah dilakukan, mereka dapat dengan mudah mengganggu perhatian publik dan membiarkan publik secara spontan mendefinisikan pembunuh sebagai pembunuh, tentara bayaran, atau ekstremis bersenjata. Singkatnya, mereka tidak akan ada hubungannya dengan ahli seni bela diri. Ini tidak akan membuat organisasi berisiko terekspos. Saat dia berkata, Duan Liye menambahkan, kalau waktu di Eropa Utara memang cukup mendadak, informasinya didapat tiba-tiba, dan waktu persiapannya hanya beberapa jam sebelum pemberangkatan. Di Siprus, jadi organisasi tersebut mengirim pengawal kavaleri ke sana dengan menyamar. Selain itu, intelijen yang diperoleh organisasi juga agak bias. Intelijen tersebut dikirim oleh pengikut di sebelah orang yang dituju. Dia mengatakan dalam intelijen, yang terkuat satu di antara mereka hanya setingkat prajurit bintang 5, dan hanya ada satu di antaranya, dengan kekuatan 8 penjaga ksatria. Bahkan 8 prajurit bintang 5 pun tidak bisa menjadi lawan mereka. Selain itu, musuhnya terang-terangan dan kami rahasia.
Tidak mungkin gagal, jadi saya mengirim mereka ke sana. Tetapi yang mengejutkan saya, 1 meninggal dan 7 menghilang. Ye Chen memikirkan Lin Wanner, dan kemudian memikirkan cincin yang diberikan Lin Wanner kepadanya, dan bertanya kepada Duan Lie, berapa banyak yang Anda ketahui tentang waktu itu di Eropa Utara? Lin Wanner itu tahukah Anda apa latar belakangnya? Duan Lie menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang Lin Wanner, sebagai untuk saat itu di Eropa Utara. Saya hanya tahu bahwa dia adalah orang yang diminta oleh guru Inggris. Hal ini masih terjadi selama bertahun-tahun saya bergabung dengan organisasi. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu, sedangkan sisanya, aku tidak tahu. Penjelasan Duan Lie membuat Ye Chen semakin bingung dengan identitas Lin Wanner. Dia bahkan menyesalinya. Dia menyesal tidak membiarkan Lin Wanner dan kakeknya pergi secara langsung. Meskipun menurutnya dia telah menggunakan petunjuk psikologis, dan kakek serta cucunya pasti tidak menyembunyikan apapun darinya, namun waktunya sangat singkat, dan dia tidak memiliki cukup waktu atau kesempatan untuk bertanya lebih banyak. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Saya hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mengetahui sebanyak mungkin konten berharga dari Duan Lie. Jadi, Ye Chen memandang Duan Lie dan terus menginterogasinya. Apakah Anda tahu mengapa Tuan Inggris Anda ingin menangkapnya? Apakah itu untuk dia, atau untuk sesuatu tentang dia? Duan Lie menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang masalah ini, dan bahkan atasan saya di Turki pun tidak mengetahuinya. Kami hanya tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menugaskan misi itu ke Istana Gubernur Tentara Kanan kami. Jika misi tersebut berhasil, Tuan Inggris akan memiliki hadiah penting. Tapi sayangnya pada akhirnya gagal. Ye Chen tahu bahwa Duan Lie tidak bisa berbohong. Jadi dia bertanya kepadanya, apakah kamu tahu di mana markas seluruh Poking-hui berada? Saya tidak tahu. Duan Lie menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah ke markas sama sekali. Saya hanya pernah ke Kamhuben. Tapi saya tidak tahu di mana Kamhuben berada. Setelah itu, Duan Lie menambahkan, saya tidak tahu. Bahkan tidak mengetahui lokasi spesifik kantor gubernur tentara kanan di Italia. Organisasi tersebut, isolasi informasi sangat ketat. Orang-orang di tingkat manapun hanya dapat mengetahui apa yang dapat mereka ketahui. Tidak mungkin bagi kita untuk mengetahui rahasia yang sedikit lebih tinggi. Ye Chen mau tidak mau merasa sedikit pusing. Tampaknya ini akan menghancurkan kebenaran. Struktur organisasi internal terlalu jelas, dan sistem kerahasiaan internal terlalu ketat. Duan Lie sudah dianggap sebagai anggota tingkat menengah dan tinggi dari seluruh masyarakat Poking. Dia tidak tahu di mana kantor pusatnya, atau di mana cabangnya berada. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu kapan dia bisa melacak sumbernya. Setelah hening beberapa saat, Ye Chen terus bertanya kepadanya, apa rencana dan penempatan Anda di Turki? Duan Lie menjawab, Turki adalah rantai pasokan yang dibangun khusus untuk pangkalan Siprus. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan pasukan, pangkalan Siprus. Untuk operasi normal, kami memastikan penyembunyian pangkalan Siprus dengan mengimpor biji tembaga yang diproduksi oleh pangkalan Siprus, dan pada saat yang sama memberikan dana yang dibutuhkan Siprus untuk operasi melalui saluran impor yang wajar dan legal. Selain itu, kami akan juga menggunakan biji tembaga kapal diam-diam menyediakan pasokan harian ke pangkalan Siprus. Ada 2.000 ton pasokan di kapal ini, yang akan dikirim secara diam-diam ke pangkalan Siprus. Ye Chen bertanya lagi, dari 2.000 ton perbekalan yang Anda sebutkan, perbekalan apa saja yang spesifik? Apa yang ada di sana? Duan Lie menjawab, ada sekitar 300 ton berbagai makanan dan obat-obatan, serta sejumlah besar senjata dan amunisi, pakaian dan kebutuhan sehari-hari, serta berbagai perlengkapan hidup yang dibutuhkan oleh orang mati, dan bahan habis pakai untuk peralatan pemurnian udara dan air. Selain itu, ada hampir 500 ton solar. Ye Chen bertanya kepadanya, diesel masih perlu diangkut sejauh ini dari Turki? Duan Lie menjelaskan,
dunia luar mengira hanya beberapa ratus orang yang bekerja dan tinggal di tambang tembaga. Namun kenyataannya, di dalam tambang tembaga tersebut terdapat 3 hingga 4.000 orang. Sangat besar, konsumsi listrik hidup bagi 3 hingga 4.000 orang di bawah tambang sangat besar. Jika semua listrik dibeli dari jaringan nasional Siprus, konsumsi energinya akan terlihat jelas, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tambang tembaga di Siprus. Ukurannya sama. Begitu ada orang yang tertarik untuk memeriksa datanya, mereka akan dapat menyadarinya. Oleh karena itu, organisasi mengharuskan tidak ada petunjuk yang terungkap di pangkalan manapun. Setelah itu, Duan Liye menambahkan, karena perlu diisi di celah tersebut. Untuk konsumsi energi 3 hingga 4.000 orang ini, kami kirimkan kepada mereka 4 genset diesel besar dari Turki. Kebutuhan listrik harian mereka semua dipenuhi oleh pembangkit listrik tenaga diesel. Namun, jika sebuah tambang tembaga mengkonsumsi terlalu banyak solar, itu juga akan menyebabkan masyarakat kehilangan energi. Diragukan, jadi semua solar yang mereka butuhkan akan disediakan oleh kami. Setelah kapal merapat, akan ada pipa khusus yang terhubung ke tambang tembaga, dan solar akan diangkut langsung melalui pipa tersebut. Setelah Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa tidak terkesan dengan ketelitian organisasi ini. Sedikit kekaguman, secara umum, semakin besar suatu organisasi, semakin sulit mengatur detailnya. Namun, sungguh luar biasa bahwa dinasti Qing memiliki skala yang sangat besar dan semua detailnya ditangani dengan sangat baik. Begitu seseorang tertarik dengan konsumsi energi, petunjuknya mudah dilihat. Polisi sering menganalisa data konsumsi listrik pada bangunan tempat tinggal dan menemukan bahwa konsumsi listrik suatu rumah tangga tertentu beberapa kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan tetangga lain yang sejenis rumah. Setelah diselidiki, mereka menemukan bahwa ternyata lampu neon berkekuatan tinggi lampu digunakan untuk membudidayakan tanaman terlarang di rumah. Dan rumah dengan 3 kamar tidur semacam itu menggunakan konsumsi air dan gas alam lebih dari 10 atau 20 orang dalam sebulan. Setelah anomali ini ditemukan, kemungkinan besar akan menjadi sarang organisasi skema piramida. Ada 2 orang berdesakan di dalam rumah dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu 30 orang MLM. Oleh karena itu, jika tambang tembaga ini tidak mau mengungkap petunjuk apapun, maka seluruh konsumsi energinya, material yang dibeli publik, bahkan sampah yang dibuang harus memenuhi skala 300 orang agar tidak ada yang menyadari kelainan tersebut. Jika tidak, jika indikator apapun tidak normal, indikator tersebut dapat dideteksi oleh musuh potensial. Hal ini juga membuat Ye Chen menyadari bahwa banyak dari operasi sebelumnya sebenarnya tidak memiliki detail serupa. Apakah itu lelang pil peremajaan atau Jiuxuan Pharmaceutical, yang terkenal di seluruh dunia selama periode ini? Sebenarnya mereka agak terkenal. Begitu dia ditemukan, dia akan menjadi sasaran, dan hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan. Pada saat ini, Duan Liye berkata lagi, ngomong-ngomong, perbekalan yang saya bawa kali ini juga termasuk penawarnya. Ye Chen bertanya kepadanya, apakah penawarnya diproduksi di Turki? Tidak, Duan Liye menggelengkan kepala dan berkata, organisasi mengirim orang untuk mengirim penawarnya ke Turki, tapi saya tidak tahu dari mana asalnya. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada waktu pengiriman tetap untuk penawarnya ke Turki? Tidak, Duan Liye menjelaskan, waktu organisasi memberikan penawarnya selalu acak. Kadang dikirim sehari sebelumnya hampir habis, tapi kadang tiba-tiba dikirim 1 atau 2 bulan sebelumnya. Sudah terkirim, itu benar-benar tidak dapat diprediksi, dan tidak ada polanya. Mereka semua tiba-tiba memberitahu kami bahwa penawarnya telah dikirim ke tempat tertentu dan biarkan kami mengambilnya sendiri. Mungkin hanya untuk mencegah kami menangkap polanya. Setelah jeda, Duan Liye menambahkan, apalagi jumlah yang dikirimkan tiap waktu berbeda-beda. Kadang dikirim 1 bulan, kadang 3 bulan. Apalagi kalau obat penawar ini diantar, dilengkapi dengan berangkas khusus. Setelah kita punya, di tangan kita,
Setiap kali sebelum kita mengirimkan obat ke pangkalan, kita harus mengajukan permohonan ke organisasi untuk membuka brankas. Hanya setelah organisasi mengizinkan kita dapat membuka brankas. Ye Chen bertanya dengan heran, apakah brankas itu terhubung ke internet? Ya. Duan Liye mengangguk dan berkata, tidak hanya terhubung ke internet, tetapi juga memiliki alat penghancur diri. Begitu kita membuka brankas baru, brankas sebelumnya akan hancur sendiri. Begitu kita menemukan celah kekerasan, itu juga akan memicu penghancuran diri. Oleh karena itu, kita hanya dapat melakukan ini jika diizinkan oleh organisasi. Dapatkan penawarnya dari dalam, dan brankas memiliki fungsi identifikasi sendiri, yang dapat mencatat secara akurat caranya banyak obat penawar yang kita keluarkan, dan kita hanya dapat meminum obat penawar dalam jumlah tertentu setiap kali, dan satu obat penawar lagi tidak akan berfungsi. Jika tidak, begitu kesadaran sudah terorganisir, ketika segala sesuatunya menjadi tidak terkendali, mereka akan segera mulai menghancurkan diri sendiri. Setelah berkata itu, Duan Liye menambahkan, ini bukan hanya brankas kami, hal yang sama berlaku untuk brankas di tangan Komandan Pangkalan Siprus. Meskipun ada penawar darurat di brankasnya cadangan, tetapi Anda juga perlu mengajukan izin dari organisasi untuk membukanya. Begitu sesuatu terjadi di sana, organisasi akan segera menghentikan pasokan penawarnya dan menghancurkan penawarnya yang disimpan di brankas. Dengan cara ini, paling lama dalam waktu seminggu, semua orang di pangkalan ini semua orang akan mati. Ye Chen bertanya dengan bingung, jika hal penting seperti itu dipindahkan ke internet, jika diretas, bukankah semuanya akan berakhir? Tidak, Duan Liye menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang digunakan organisasi tersebut bukanlah internet, tetapi jaringan komunikasi satelitnya sendiri, dan ini bukan komunikasi sipil biasa, itu dibeli dari pejabat senior Soviet melalui saluran khusus ketika Uni Soviet runtuh, satelit komunikasi militer. Satelit komunikasi militer? Ye Chen bertanya dengan kaget. Bisakah Anda membeli ini? Duan Liye menjelaskan, dalam keadaan normal, Anda tidak bisa. Bahkan individu dan perusahaan kaya pun dapat membelinya. Itu kurang dari satelit militer, tetapi itu adalah periode yang relatif istimewa pada waktu itu. Seluruh sistem pertahanan Soviet berada dalam kekacauan. Setelah disintegrasi, distribusi di antara negara-negara ini juga membingungkan dan banyak hutang macet. Pada saat ini, sebagian besar senjata berat Ukraina telah dijual kembali. Bahkan pembom Tu-160 dan bahkan bom nuklirnya hampir terjual. Belum lagi banyak satelit di angkasa. Dalam keadaan saat itu, tidak ada yang akan menyadarinya jika ada beberapa satelit yang hilang. Selama mereka menggunakan sedikit manipulasi, yang lain akan mereka bahkan tidak tahu bahwa masih ada satelit di langit milik mereka. Saat dia mengatakan itu, Duan Liye menambahkan, ini satelit itu sendiri memiliki keamanan yang sangat tinggi, dan kode komunikasinya telah diatur ulang, sehingga bahkan orang yang merancangnya tidak mungkin bagi manusia untuk menguraikan konten komunikasi saat ini, dan kemungkinan untuk menguraikannya hampir tidak ada. Memiliki kelemahan tertentu, kerugian terbesarnya adalah satelitnya sudah agak tua, dan masih merupakan satelit komunikasi seluler pita sempit generasi lama, dan kecepatan transmisinya relatif lambat. Sehingga hanya perintah teks dan byte yang dapat ditransmisikan, seperti memantau status brankas di berbagai tempat. Dalam keadaan normal, brankas hanya perlu mengirimkan beberapa byte perintah ke satelit secara teratur. Jika terjadi kelainan, hanya ada beberapa perintah, byte. Begitu pula untuk mengaktifkan perangkat penghancur diri, tidak ada masalah dengan transmisi data yang sangat kecil ini. Selain itu, sistem ini dapat memuaskan sangat sedikit pengguna pada saat-saat kritis yang menggunakan sistem ini untuk panggilan suara, tetapi tidak dapat memuaskan transmisi sinyal video. Ye Chen mengangguk dan berkata, dengan kata lain, meskipun pangkalan di Siprus mungkin memasang peralatan pengawasan, organisasi tidak dapat melihatnya secara real-time, bukan, ya? Duan Liye berkata,
pengawasan Siprus peralatan tersebut disimpan secara lokal. Oleh mereka, saya datang ke sini. Saya akan membawa kembali salinan video pengawasan seminggu terakhir. Namun, data ini tidak akan terhubung ke internet dan hanya akan disimpan di Turki. Sesekali, semua data akan diserahkan ke Istana Gubernur Tentara Kanan. Adapun apakah Istana Gubernur Tentara Kanan akan menyerahkan data ini lagi kepada Tuan Inggris, saya tidak tahu. Ye Chen tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Mencari pada usia berapa Anda? Saya tidak menyangka Anda akan tertarik dengan aspek ini. Saya tahu cukup banyak." Duan Liye berkata dengan hormat, "Ini semua dilatih secara sistematis ketika kami berada di Camp Huben." Ye Chen bertanya padanya dengan penuh minat, "Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, sejauh yang Anda tahu, orang-orang seperti Anda apakah alat penghancur diri telah diaktifkan?" "Sudah diaktifkan," Duan Liye berkata tanpa ragu-ragu. "Hampir 20 tahun yang lalu, sebuah pangkalan diorganisir untuk mengaktifkan alat penghancur diri karena kegagalan besar, dan organisasi tersebut sangat kejam pada saat itu, ditunda hingga sehari sebelum pengiriman obat normal, dan kemudian utusan khusus diberitahu untuk sementara bahwa dia tidak memerlukannya. Untuk mengantarkan obat, pada saat yang sama, dia memberitahu pihak lain bahwa ada kecelakaan di pihak utusan khusus, dan memintanya untuk menunggu setengah hari lagi. Jika utusan khusus belum mengantarkannya pada pagi hari berikutnya, ketika dia tiba, organisasi akan memberinya wewenang untuk membuka brankas dan mengaktifkan penawarnya sebagai cadangan." "Lalu apa?" Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya. "Organisasi terus menggunakan kebohongan untuk menyeret mereka ke bawah sampai mereka hampir mati karena racun, dan kemudian mengaktifkan penghancuran diri." "Iya," Duan Liye mengangguk berat dan berkata dengan ekspresi ngeri. "Organisasi tidak mengirim siapapun untuk mengirimkan obat dan menghancurkan penawar terakhir. Pangkalan itu termasuk utusan Jiedu, penunggang ksatria, prajurit kematian, dan prajurit kematian, lebih dari 5.000 orang, termasuk anggota keluarga, semuanya diracun dan meninggal, dan tidak ada yang selamat." Ye Chen bertanya kepadanya. "Bagaimana kamu tahu dengan jelas?" Duan Liye menjelaskan, "Ini adalah informasi yang dideklasifikasi secara internal oleh organisasi. Alasan mengapa informasi tersebut dideklasifikasi pada saat itu adalah untuk memperingatkan semua pihak akan konsekuensi dari kegagalan besar." Ye Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru, "Anda baru saja mengatakan bahwa kegagalan besar itu terjadi 20 tahun yang lalu." "Kanan," Duan Liye mengangguk dan berkata, "Itu terjadi 20 tahun yang lalu. Saya mengingatnya dengan sangat jelas." Ekspresi Ye Chen sangat ngeri. Orang tuanya dibunuh di Jinling tepat 20 tahun yang lalu. Waktunya sangat bertepatan. Ini tidak mungkin hanya kebetulan, kan? Ada hubungan antara kematian orang tuanya dan apa yang dilakukan Duan Liye. Katanya, apakah tidak ada hubungannya? Mendengar hal ini, Ye Chen, yang pupil matanya menegang, segera bertanya kepada Duan Liye, "Apa yang terjadi 20 tahun lalu yang memungkinkan Tuan heroikmu mengeksekusi ribuan orang secara langsung?" Duan Liye menggelengkan kepalanya dengan bingung. Alasan spesifiknya adalah, "Apa? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa Tuan Inggris sangat marah atas kegagalan mereka, jadi dia membunuhnya." Ye Chen mengangkat alis pedangnya dan bertanya dengan dingin, "Kalau begitu, tahukah Anda apa yang mereka lakukan? Apakah pemerintah daerah mengalami kegagalan?" Duan Liye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya juga tidak tahu." Ye Chen memikirkan kantor gubernur Angkatan Darat kelima yang disebutkan Duan Liye tadi, dan berpikir bahwa orang tersebut yang bertanggung jawab atas urusan Asia pada dinasti Qing adalah kantor gubernur tentara Tiongkok. Jadi dia bertanya kepadanya, "Rumah gubernur manakah yang mengalami kegagalan itu? Apakah rumah gubernur tentara Tiongkok?" Duan Liye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Tapi pada dasarnya yang pasti itu bukan rumah gubernur tentara kanan kita." Berbicara, Duan Liye menambahkan, "Sebenarnya,
Saya tidak tahu berapa banyak pangkalan kematian yang ada seperti tambang tembaga Siprus di asosiasi Poking di seluruh dunia. Saya bahkan tidak tahu, Panglima Tentara Kanan di mana saya berada. Berapa banyak pangkalan yang berada di bawah komando pemerintah. Informasi ini sepenuhnya terisolasi secara internal. Saya hanya tahu bahwa ada Zuojun Dudufu, Zongjun Dudufu, Dudufu tentara depan dan Dudufu tentara belakang. Tapi apa 4 tentara Dudufu lainnya? Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atau apa skala spesifiknya. Setelah mendengar ini, hati Ye Chen tenggelam lagi. Dia tidak yakin apakah kegagalan Duan Liye di masyarakat Poking 20 tahun lalu terkait dengan kematian orang tuanya. Tampaknya jika Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut, Anda hanya dapat berharap untuk menemukan tingkat yang lebih tinggi dari masyarakat Qingqing ini. Jadi, Ye Chen bertanya lagi, struktur seperti apa yang Anda miliki di Turki untuk menghancurkan dinasti Qing? Duan Liye menjawab, pejabat tertinggi kantor gubernur tentara kanan adalah gubernur kiri dan kanan. Ada 4 gubernur lainnya, di bawah komandonya, yang dapat dipahami sebagai wakil gubernur. Setiap wakil gubernur bertanggung jawab atas sistem lingkaran tertutup, dan garis antara Turki dan Siprus adalah salah satu lingkaran tertutup. Ye Chen bertanya, lalu siapa yang tertutup? Anda, putaran wakil gubernur, Duan Liye berkata. Ini Zhang Qiansuo, wakil gubernur Zhang. Ye Chen bertanya lagi, apakah ini Zhang Qiansuo seorang pejuang? Iya. Tingkat budidaya apa? Kegelapan tingkat kelima. Ye Chen sedikit terkejut, mengerutkan kening dan bertanya, kalian adalah lingkaran tertutup, selain pabrik peleburan tembaga di Turki dan tambang tembaga di Siprus. Industri apa lagi yang ada di sana? Banyak. Duan Liye menjawab, di sana juga terdapat perusahaan gas alam, peternakan besar dan galangan kapal di Turki. Selain itu, terdapat juga beberapa pabrik pengolahan pakaian dan pabrik pengolahan batu, yang pada dasarnya terlibat di semua lapisan masyarakat, dan nilai pasar keseluruhannya sekitar 80 miliar dolar AS. Di Turki, dengan total nilai pasar 80 miliar dolar AS, bisa disebut ini adalah kerajaan bisnis super, dan ini hanya industri yang membawahi seorang wakil gubernur di bawah salah satu dari 5 gubernur militer di bawah komando Po Qinghui. Jika ada wakil gubernur yang ditugaskan di Eropa Barat yang maju secara ekonomi, lingkaran tertutup yang menjadi tanggung jawabnya mungkin memiliki nilai pasar lebih dari ratusan miliar dolar. Akibatnya, aset dan kekuatan istana gubernur tentara kanan mungkin dengan mudah melampaui aset dan kekuatan keluarga Ye. Ye Chen tiba-tiba teringat bibinya lagi dan bertanya dengan cepat, apa identitas publik wakil gubernur Anda di masyarakat? Apakah dia berpura-pura menjadi taipan bisnis? Tidak. Duan Liye menggelengkan kepalanya dan berkata, wakil gubernur pejabat. Itu jabatan gubernur adalah gubernur Tongzi. Di bawahnya ada gubernur Qian, lalu ada utusan khusus seperti saya. Dari utusan khusus ke atas, mereka pasti tidak mempunyai status yang terkenal di masyarakat. Mereka umumnya sangat saya. Identitas publik Turki adalah bahwa dia adalah inspektur kualitas pabrik peleburan tembaga ini, yang bertanggung jawab untuk memeriksa pemeriksaan kualitas semua biji tembaga yang masuk ke pabrik. Jadi dia datang ke Siprus dengan kapal secara wajar. Dan wakil gubernur kami identitas publiknya adalah akuntan pabrik peleburan tembaga. Akuntan? Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, jadi, orang yang bertanggung jawab atas pabrik peleburan tembaga memiliki status lebih rendah dalam lingkaran tertutup Anda? Ya. Duan Liye mengangguk. Dia berkata, ketua hanya berpura-pura, adapun kepala industri lain, mereka hanya juru bicara pengaturan internal asosiasi Qingqing. Banyak dari mereka adalah keturunan Xiao Qiwei. Ye Chen bertanya kepadanya, keturunan Xiao Qiwei. Iya. Duan Liye berkata lagi, di bawah lingkaran tertutup kami, setidaknya ada lebih dari 50 perusahaan. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, karena Anda sangat memperhatikan kerahasiaan, bagaimana Anda bisa mengelola ini lebih dari 50 perusahaan? Pastikan tidak ada rahasia yang bocor.
Anda tidak bisa menjadikan semua karyawan di 50 perusahaan aneh ini milik Anda, bukan? Duan Lie menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagian besar perusahaan tidak memiliki hubungan yang jelas dengan satu sama lain atau dengan wakil gubernur, dan setiap perusahaan bukanlah orang-orang kami. Kami tidak memiliki banyak personel akar rumput, tetapi pemimpin publik setiap perusahaan adalah keturunan Xiao Qiwei. Keturunan Xiao Qiwei, Ye Chen bertanya. Mengapa mereka merupakan keturunan dari pengawal kavaleri yang berani? Duan Lie menjawab, karena pengawal kavaleri yang berani semuanya dipromosikan dari tentara mati yang telah berkinerja baik dan bahkan memiliki pengabdian yang berjasa, sehingga asosiasi dinasti Qing bertujuan untuk membuat ini pengawal kavaleri yang gagah berani secara psikologis lebih kuat daripada prajurit yang mati memiliki rasa superioritas. Dan mereka secara khusus diizinkan untuk membiarkan anak ketiga keluar dari status penjaga ksatria setelah setiap 3 anak lahir. Dipisahkan dari identitas seorang ksatria penjaga artinya anak ini tidak perlu berlatih pencak silat sejak kecil, dan anak-anak sudah mendapat pendidikan formal dari Persatuan Poking sejak kecil, dan mereka mendapat pendidikan dasar dimanapun mereka berada. Misalnya, di Turki, ada 4 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah pertama, dan 4 tahun sekolah menengah atas. Isi sekolah dasar dan menengah anak-anak semuanya di Poshing. Belajar di masyarakat. Setelah mendapat status hukum di sekolah menengah atas, belajar di sekolah menengah negeri setempat di Turki, dan kemudian mengikuti ujian masuk universitas secara normal. Setelah lulus dari universitas, Anda dapat langsung menggunakan saluran rekrutmen sosial untuk bekerja di perusahaan loop tertutup kami, dan secara bertahap dilatih di perusahaan yang berbeda. Penerusnya, Ye Chen bertanya kepadanya. Mengapa apakah mereka tidak dikirim untuk belajar sampai sekolah menengah? Duan Lie menjawab, anak-anak yang masih terlalu kecil kurang disiplin diri dan membiarkan mereka pergi ke sekolah sosial untuk belajar. Sangat mudah untuk membuat banyak kesalahan. Oleh karena itu, Asosiasi Qingqing akan melakukannya pertama-tama berikan pendidikan internal kepada mereka, sambil mengajari mereka ilmu, sambil meminta orang tua mereka untuk terus memperkuat kesadaran mereka akan kerahasiaan. Ketika anak-anak mulai masuk sekolah menengah, mereka akan mulai minum obat, sehingga mereka juga bisa mendapatkan sekretnya di dalam tubuh mereka. Untuk memastikan kendali. Setelah mengatakan itu, Duan Lie menambahkan, tetapi perlakuan mereka jauh lebih baik daripada perlakuan terhadap pengawal kavaleri. Salah satunya adalah mereka tidak perlu berlatih seni bela diri dengan keras, dan yang lainnya adalah mereka tidak perlu minum penawarnya seminggu sekali, tapi bekerja sama dengan mereka. Seperti saya, 6 bulan sekali, dan jika mereka giat belajar dan memiliki bakat serta ilmu yang nyata, setelah mengambil alih perusahaan di masa depan, mereka akan bisa hidup dalam masyarakat sebagai elit keraputi atau bahkan pengusaha terkenal, dan kondisi kehidupan mereka akan jauh lebih baik daripada Xiao Qiwei. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari. Dari sudut pandang ini, bibinya dan keluarganya tidak boleh dianggap sebagai anggota kelas atas di Asosiasi Poking. Mereka kemungkinan besar adalah keturunan kavaleri ksatria, tetapi mereka memiliki kesempatan untuk jalani kehidupan normal di masyarakat nyata. Memikirkan hal ini, Ye Chen bertanya kepada Duan Lie, pada tahun-tahun ini di masyarakat Poshing, pernahkah Anda mendengar bahwa Poshing akan mengirim orang ke masyarakat, dan kemudian dengan sengaja membiarkan orang ini bersama orang tertentu? Jika Anda mendekati orang tertentu, menikah, dan membiarkan mereka menjadi agen rahasia yang akan ditempatkan di sebelah mereka. Petik 2. Mendengar tentang hal itu, Duan Lie mengangguk dan berkata, hal seperti ini normal. Setelah anak-anak kavaleri ksatria ini dikirim ke masyarakat, masyarakat Poshing akan merumuskan sistem poin untuk mereka. Selama mereka memberikan kontribusi kepada masyarakat Poshing, mereka akan melakukannya dapat meningkatkan poinnya. Semakin besar kontribusinya, semakin besar sistem poinnya, semakin banyak poin. Jika poinnya bisa mencapai level tertentu,
maka mereka bisa menggunakan poin tersebut untuk menyelamatkan salah satu anggota keluarganya keluar dari pengawal kavaleri. Jika mereka terus memberikan kontribusi yang signifikan, mereka bahkan bisa menyelamatkan semua kerabatnya. Anggota keluarga begitu mereka mendapat dana talangan, keluarga mereka tidak perlu melakukan apapun dan bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka sampai batas tertentu. Selama mereka tidak mengancam keselamatan masyarakat King, mereka bisa pergi kemanapun mereka mau dan melakukan apa yang mereka inginkan. Apapun yang mereka inginkan, tapi racun di tubuh mereka adalah tidak. Mereka hanya dapat meningkatkan dari meminum penawarnya seminggu sekali menjadi 6 bulan sekali. Jika kontribusinya cukup besar, mereka bahkan dapat menebus diri mereka sendiri. Setelah menebus diri mereka sendiri, para clearing society akan memberi mereka sejumlah besar dana agar mereka dapat berkomunikasi dengan mereka. Keluarga akan menjaga diri mereka sendiri sampai usia tua. Tetapi premisnya adalah bahwa mereka tidak mengancam keselamatan Po King Hui dan minum obat secara teratur. Di pada titik ini, Duan Liye berkata lagi, karena mekanisme ini, setiap ksatria akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi sehat. 3 anak, atau bahkan kelipatan 3, dan setiap anak yang disekolahkan akan ditanamkan rasa tanggung jawab yang besar oleh mereka. Orang tua, saudara laki-laki dan perempuan sejak dini, menyadarkan mereka bahwa mereka memiliki misi untuk mengubah nasib seluruh keluarga. Oleh karena itu, anak-anak ini hampir semuanya adalah master akademis dan menjadi elit begitu mereka memasuki masyarakat. Jangan heran siapa yang dinikahi orang-orang ini atau siapa yang mereka nikahi. Mungkin orang di sebelah miliarder adalah keturunan pengawal kavaleri yang berani. Sambil berkata, Duan Liye melanjutkan, namun, keturunan pengawal kavaleri ini memiliki keistimewaan istilah dalam masyarakat Po King, disebut cendekiawan. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, dan bertanya kepadanya, apakah mereka cendekiawan yang mengikuti ujian kekaisaran di zaman kuno? Iya. Duan Liye berkata, orang dahulu berkata bahwa dalam 10 tahun tidak ada yang bertanya kepada siapapun, dan mereka menjadi terkenal di seluruh dunia dalam satu gerakan. Apakah mereka sarjana di zaman kuno atau mereka yang menerobos masyarakat King? Mereka semua harus bekerja keras untuk mengubah hidup mereka dan meraih prestasi. Kelas melompati pelajaran dan ujian. Ye Chen mengangguk ringan dan berpikir dalam hati, awalnya saya mengira bibi kecil saya pasti keturunan Jin Wei, tetapi menurut apa yang dia katakan, ada kemungkinan besar bahwa bibi kecil saya bibinya adalah seorang sarjana. Kemungkinan besar Han Chuang belajar keras selama lebih dari 10 tahun, dan ditugaskan ke universitas tertentu untuk dekat dengan pamanku dengan misi menyelamatkan seluruh keluarga. Terlebih lagi, kemampuannya untuk berhasil menikah dengan keluargaan sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang sarjana di grup ini. Dia pasti yang terbaik. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan merinding di punggungnya. Meskipun masyarakat Po King tidak diketahui, sebenarnya pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dunia, dan telah merambah masyarakat kelas atas. Entah berapa banyak orang terkaya di dunia dalam daftar orang kaya Forbes yang pasangannya sebenarnya hanya cendekiawan di organisasi ini. Selain itu, bahkan jika seorang sarjana menikah dengan pria terkaya di dunia, masyarakat Po King akan tetap dapat mencapai kendali mutlak atas dirinya melalui racun dalam dirinya dan tubuh keluarganya, serta penawarnya sendiri. Selain itu, rantai kendali ini telah membentuk lingkaran tertutup, yang sempurna dan tidak mungkin diputus. Pada saat ini, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan bibi ketiganya yang tidak dia kenal. Dalam benak Ye Chen, dia tidak bisa tidak mengandalkan petunjuk yang diberikan oleh Duan Liye dan imajinasinya sendiri untuk menguraikan kehidupan tragis wanita itu. Selama masa kanak-kanak dan remajanya, dia mungkin belajar keras untuk mengubah nasib keluarganya. Ayahnya mungkin secara pribadi pernah mengalami tragedi kematian tentara, jadi dia pasti telah menanamkan dalam dirinya keyakinan bahwa belajar keras untuk menyelamatkan seluruh keluarga telah ditanamkan dalam dirinya ketika dia masih sangat muda.
Dan dia benar-benar memenuhi harapannya. Dengan usahanya sendiri, dia diterima di universitas ternama. Saat ini, karena prestasi akademisnya yang sangat baik dan kondisi eksternal yang sangat baik, Poking memberinya tugas yang berat dan penting, yaitu mempersiapkan diri untuk dekat dengan saudara iparnya, An Zaonan. Li Yalin pernah bercerita kepada Ye Chen tentang proses mengenal bibi dan pamannya. Saat itu, paman saya sedang duduk di bangku master tahun kedua di Universitas Harvard, dan bibinya baru saja diterima di Harvard untuk belajar gelar master. Keduanya bertemu karena plot klise tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Melalui kontak dengannya, paman saya terkejut menemukan bahwa wanita ini tidak peduli apa yang ada di dalam dirinya, atau secara eksternal, mereka memenuhi semua kebutuhan mereka untuk lawan jenis. Keluarga An dan Li Yalin pun berspekulasi bahwa bibi mereka kemungkinan besar adalah agen rahasia yang sengaja ditanam musuh saat itu. Namun menurut Li Yalin, sepeninggal adik bibinya, hal tersebut hanyalah spekulasi yang tidak bisa diverifikasi. Namun, sekarang saya yakin tebakan mereka 100% akurat. Meskipun bibi saya berusia 20-an atau 20-an ketika dia bertemu dengan pamannya, kemungkinan besar dia telah bekerja keras untuk menjadi tipe wanita yang disukai atau bahkan menjadi obsesi pamannya sejak dia berusia 15 atau 16 tahun. Setelah persiapan bertahun-tahun, dia mengadakan cinta pada pandangan pertama dengan saudara iparnya di Universitas Harvard. Paman yang naif itu mengira dia telah menemukan gadis yang tepat, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa semua ini hanyalah sebuah drama besar yang dipersiapkan dengan cermat di sekelilingnya. Dia telah bersama wanita ini selama hampir 20 tahun, dan dia telah melahirkan 2 anak perempuan untuknya. Keluarga beranggotakan 4 orang ini tampaknya memiliki hubungan yang dalam, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa wanita yang telah bersamanya selama 20 tahun ini tidak akan pernah melakukannya. Temui dia lagi sejak hari itu. Selalu ada gigi palsu yang berisi zat sangat beracun di mulutnya. Suaminya selama 20 tahun dan kedua putri kandungnya tidak dapat menghentikan bibi saya bekerja keras untuk memecah dinasti Qing. Pada hari konser Guqiuyi di New York, wanita ini bertindak sebagai agen dalam dan bekerja sama dengan orang-orang mati yang menghancurkan dinasti Qing untuk memusnahkan seluruh keluargaan. Namun, Ye Chen tidak tahu apakah bibi dan kedua putrinya ini termasuk dalam daftar pembunuhan masyarakat Qing. Jika dia ada di sini, maka saya tidak tahu apakah hati bibi kecil ini jernih. Namun, menilai dari keputusan tegasnya untuk menggigit taringnya dan bunuh diri di saat-saat terakhir, hatinya tidak lepas dari kendali King Hui bahkan sampai mati. Dan bunuh diri dia mungkin untuk melindungi anggota keluarganya yang masih dikendalikan oleh masyarakat Qing. Disinilah Ye Chen merasa bahwa masyarakat Poking adalah yang paling kuat. Tepat ketika Ye Chen dipenuhi dengan emosi, seseorang mengetuk pintu dan berkata dengan hormat di luar pintu, "Utusan khusus, kapal kita akan berlabuh dalam setengah jam." Ye Chen merasa bahwa orang ini bukanlah ahli seni bela diri. Jadi, dia berkata kepada Duan Liye dengan suara yang sangat pelan, "Suruh dia pergi." Duan Liye mengangguk dan berkata, "Oke, saya mengerti, silakan lakukan pekerjaanmu." "Iya," pihak lain menjawab, "berbalik dan tinggalkan ini lantai." Ye Chen bertanya kepada Duan Liye, "Apakah orang-orang di kapal ini semuanya milikmu?" "Tidak," Duan Liye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pengawal di kapal ini semuanya adalah penjaga kavaleri Turki. Adapun anggota awak ini, mereka adalah semua beberapa anggota periferal hanya bertanggung jawab untuk mengemudikan kapal, dan mereka tidak mengetahui situasi spesifiknya sama sekali." Ye Chen menunjuk ke pria yang berdiri tak bergerak di koridor di dalam pintu dan bertanya kepadanya, "Siapa dia?" Duan Liye berkata, "Dia adalah saya deputi." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah wakil Anda biasanya harus memenuhi kebutuhan Anda dalam hal itu?" Duan Liye menjawab, dia ingin bergabung dengan Kam Huben. Tetapi untuk bergabung dengan Kam Huben, dia membutuhkan seseorang yang pernah berada di Kam Huben.
direkomendasikan oleh orang-orang yang telah menerima pelatihan di kamp. Jadi saya menganggap ini sebagai syarat dan memintanya untuk memuaskan saya. Ye Chen mengulurkan tangan untuk menyela dia. Oke. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Duan Liye segera menutup matanya, mulut. Ye Chen kemudian bertanya lagi, apakah ada cara agar kamu bisa membiarkan aku menyelinap ke tambang tembaga bersamamu nanti? Duan Liye berkata tanpa berpikir, sederhana saja, kamu hanya perlu mengenakan jubah hitam bersamaku. Jubah hitam. Ya, Duan Liye berdiri, mengambil 2 jubah hitam dari gantungan di belakang pintu, dan berkata kepada Ye Chen, karena saya utusan khusus, identitas saya yang sebenarnya hanyalah atasan dan wakil saya. Anda dapat melihat bahwa di depan orang lain dalam organisasi, saya selalu mengenakan jubah sehingga tidak ada yang dapat melihat ciri apapun. Ye Chen mengangguk dan bertanya lagi, orang yang bertanggung jawab atas tambang tembaga Siprus, sudah kamu melihat wajah aslimu? Tidak, Duan Liye menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin masuk, kamu hanya perlu turun dari perahu dengan mengenakan jubah hitam seperti aku nanti. Setelah turun dari perahu, sang ksatria penjaga tambang tembaga akan menjemput kita. Ye Chen bertanya lagi, lalu kapan kamu akan kembali? Besok, Duan Liye berkata, setelah kapal berlabuh, para ksatria penjaga di kapal akan mengumpulkan semua awak kapal di ruang mesin dan tidak mengizinkan mereka melihat dunia luar, lalu para ksatria penjaga tambang tembaga akan mulai membongkar. Setelah membongkar semua material, mereka akan mulai memuat biji tembaga. Setelah memuatnya besok pagi, kami akan berangkat kembali. Ye Chen bertanya kepadanya, bagaimana denganmu? Duan Liye menjelaskan, saya akan tinggal di tambang tembaga malam ini untuk mengawasi para penjaga heroik meminum obat, dan kemudian mengawasi tentara yang mati meminum obat. Setelah memastikan bahwa semua orang minum obat dengan normal, hari sudah hampir fajar. Oke, Ye Chen He mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, di mana obat penawar yang kamu bawa? Duan Liye menunjuk ke lemari di sudut ruangan dan berkata, penawarnya ada di lemari. Ye Chen mengangguk dan berkata, keluarkan penawarnya. Oke. Duan Liye segera berjalan ke lemari, mengambil ransel berat dari dalam, dan meletakkan ransel itu di depan Ye Chen. Ye Chen membuka ranselnya dan menemukan bahwa tas itu berisi paket berbentuk kotak seperti kotak kapur, dengan total lebih dari 30 kotak. Dia mengeluarkan sebuah kotak darinya dan menemukan ada lencana melingkar yang dicetak dengan cat api di sampul atas kotak. Pola lencananya sangat rumit, dan samar-samar terlihat bahwa seluruh totem menunjukkan kata rusak. Ye Chen langsung membuka kotak itu dan menemukan bahwa di dalamnya ada sebuah silinder setebal dan sepanjang jari telunjuk dan digulung dari kertas kraft. Segel atas dan bawah silinder juga memiliki segel cat masing-masing. Ye Chen merobek kertas coklat itu dan melihat 10 pil kecil terbungkus di dalamnya. Dia meletakkan pil itu di bawah hidungnya dan menciumnya, dan menemukan bahwa penawarnya mirip dengan yang dia siapkan. Sebagian besar obat penawar yang saya siapkan adalah bahan obat bergizi umum, dan hanya sebagian kecil yang benar-benar memiliki efek detoksifikasi. Dan penawarnya juga sama. Fungsi bahan obat kebanyakan adalah untuk menguatkan tubuh, namun bagian yang benar-benar manjur adalah bahan yang dimurnikan melalui cara khusus. Ye Chen berulang kali menyadari bahwa ramuan ini mengandung energi spiritual dalam jumlah yang sangat kecil. Meski hanya sangat kecil, Ye Chen masih dapat dengan jelas merasakan keberadaan energi spiritual. Hal ini membuat ekspresi Ye Chen menjadi kaku. Sepertinya orang yang menyempurnakan penawar ini bisa menguasai energi spiritual seperti dirinya, bersambung.